Banyak orang percaya kalau minum air putih di pagi hari itu menyehatkan. Tapi, tahukah Anda, cara yang salah justru bisa membuat ginjal kita bekerja lebih keras hingga berisiko rusak. Apa saja kesalahannya? Mari kita bahas bersama. Jangan sampai Anda termasuk yang melakukannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua sahabat yang sudah hadir menonton. Terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan umur yang penuh keberkahan. Boleh tulis di kolom komentar. Sahabat semua menonton dari kota mana? Saya doakan setiap kota yang disebut selalu diberkahi kesehatan warganya. Amin. Setiap orang tentu tahu bahwa air putih adalah sumber kehidupan. Bahkan banyak dokter menyarankan untuk memulai pagi dengan segelas air putih agar tubuh lebih segar. Namun, yang sering menjadi kesalahan adalah jumlah air yang diminum. Banyak orang bangun tidur langsung menenggak 2-3 gelas besar sekaligus dengan harapan tubuh lebih cepat sehat dan bersih dari racun. Padahal, cara ini justru bisa memberikan efek sebaliknya. Ginjal adalah organ vital yang bertugas menyaring darah, membuang sisa metabolisme, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Saat kita tidur, ginjal bekerja lebih lambat karena tubuh sedang beristirahat. Begitu bangun pagi, organ ini belum sepenuhnya siap menerima beban yang terlalu berat. Nah, ketika kita minum air dalam jumlah sangat banyak sekaligus, ginjal dipaksa bekerja keras menyaring cairan tersebut. Akibatnya, bukannya menyehatkan, justru bisa membuat ginjal kelelahan dan berpotensi menurun fungsinya dalam jangka panjang. Selain membebani ginjal, minum air terlalu banyak sekaligus juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit. Cairan berlebih yang masuk mendadak ke dalam tubuh bisa mencairkan kadar natrium dalam darah. Kondisi ini dikenal dengan istilah hiponatremia atau keracunan air. Gejalanya antara lain pusing, mual, lemas, hingga pada kasus parah bisa mengancam nyawa. Jadi, anggapan bahwa semakin banyak minum air di pagi hari semakin baik ternyata keliru. Idealnya, minumlah secara bertahap. Saat pertama kali bangun, cukup dengan 1 gelas air putih. Biarkan tubuh dan ginjal beradaptasi terlebih dahulu. Setelah itu, beri jeda 15-30 menit sebelum menambah asupan air berikutnya. Cara ini jauh lebih aman dan bermanfaat untuk membantu proses detoksifikasi alami tubuh. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah ukuran gelas. Kadang, tanpa sadar kita menggunakan gelas besar dengan kapasitas hampir 400 ml, lalu langsung habis sekali minum. Padahal, tubuh hanya mampu menyerap air dalam jumlah tertentu setiap waktu. Jika berlebihan, air justru akan dibuang begitu saja lewat urin, sehingga manfaatnya tidak maksimal. Kita juga harus memahami bahwa kebutuhan air tiap orang berbeda. Ada yang cukup dengan 1,5 liter sehari, ada pula yang membutuhkan hingga 2,5 liter, tergantung aktivitas, usia, dan kondisi kesehatan. Jadi, jangan memaksakan diri untuk minum air berlebihan di pagi hari hanya karena mengikuti tren atau saran orang lain tanpa memahami kondisi tubuh sendiri. Kesimpulannya, minum air di pagi hari memang baik, tetapi jumlahnya harus sesuai dan tidak berlebihan. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan justru bisa menjadi racun, termasuk air putih. Bijaklah dalam menjaga kesehatan ginjal, karena sekali rusak, organ ini tidak bisa diperbaiki seperti semula. Banyak orang merasa bahwa pagi hari akan lebih segar jika diawali dengan meneguk segelas air dingin dari kulkas. Rasanya memang menyejukkan, apalagi setelah bangun tidur tubuh masih terasa hangat. Namun, kebiasaan ini ternyata bisa membawa dampak yang tidak baik, terutama bagi ginjal dan sistem pencernaan. Ginjal adalah organ yang bekerja sangat sensitif terhadap perubahan cairan dalam tubuh. Saat kita minum air yang sangat dingin,
Ginjal harus menyeimbangkan kembali suhu cairan tersebut dengan suhu tubuh. Proses ini terlihat sepele, tetapi sebenarnya cukup membebani kerja ginjal, apalagi jika dilakukan secara rutin setiap pagi. Lambat laun, kebiasaan ini bisa mengurangi kemampuan ginjal untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Selain itu, air dingin dapat menghambat proses pencernaan. Begitu masuk lambung, air dingin membuat pembuluh darah di sekitar saluran pencernaan menyempit. Akibatnya, metabolisme jadi melambat, dan enzim pencernaan tidak bisa bekerja optimal. Itu sebabnya sebagian orang merasa perut kembung atau begah setelah minum air es di pagi hari. Tidak berhenti di situ, kebiasaan minum air dingin juga bisa memicu gangguan pada sistem pernapasan. Air dingin menyebabkan lendir di saluran pernapasan mengental, sehingga bisa memperparah gejala batuk atau pilek. Bagi mereka yang memiliki riwayat asma atau alergi, kebiasaan ini bahkan dapat memperburuk kondisi. Banyak yang menganggap air dingin dapat membakar kalori karena tubuh harus menyesuaikan suhu cairan dengan suhu normal. Anggapan ini memang ada benarnya, tetapi manfaatnya sangat kecil dibanding risiko yang ditimbulkan. Penurunan kalori hanya sedikit, tidak sebanding dengan kerja ekstra yang harus dilakukan organ tubuh, khususnya ginjal. Lalu, bagaimana sebaiknya? Jawabannya sederhana. Pilih air putih hangat atau suhu ruang. Minum air hangat di pagi hari membantu melancarkan peredaran darah, membuat perut lebih rileks, dan membantu tubuh membuang racun dengan lebih cepat. Air hangat juga lebih bersahabat untuk ginjal, karena tidak memaksanya bekerja terlalu keras. Beberapa budaya kuno bahkan menjadikan air hangat sebagai terapi kesehatan. Misalnya dalam tradisi Tiongkok, minum air hangat dipercaya bisa menjaga keseimbangan energi tubuh. Sementara dalam ilmu Ayurveda dari India, air hangat dianggap membantu memperbaiki metabolisme dan membersihkan sistem pencernaan. Semua itu menunjukkan bahwa minum air hangat di pagi hari bukan sekadar kebiasaan, tapi memang memiliki dasar kesehatan yang kuat. Jadi, kalau selama ini Anda terbiasa langsung mengambil air dingin dari kulkas setelah bangun tidur, mulailah mengubah kebiasaan tersebut. Perlahan biasakan diri untuk minum air hangat atau minimal air suhu ruang. Tubuh Anda, terutama ginjal, akan sangat berterima kasih dalam jangka panjang. Kebiasaan kecil seringkali terlihat sepele, padahal dampaknya besar bagi kesehatan. Salah satunya adalah cara kita minum air. Banyak orang di pagi hari terburu-buru karena harus segera berangkat kerja, sekolah, atau beraktivitas. Akhirnya, mereka minum air sambil berdiri, bahkan meneguk dengan cepat. Meski tampak biasa, ternyata kebiasaan ini tidak sehat, terutama untuk ginjal dan pencernaan. Saat kita minum sambil berdiri, air yang masuk ke tubuh tidak mengalir dengan tenang. Air langsung jatuh deras ke saluran pencernaan, membuat penyerapan cairan tidak optimal. Tubuh seakan dipaksa menerima volume air dengan cepat, padahal sistem pencernaan dan ginjal membutuhkan waktu agar proses filtrasi berlangsung perlahan. Akibatnya, ginjal bekerja lebih berat untuk menyaring, dan dalam jangka panjang kebiasaan ini bisa meningkatkan risiko gangguan fungsi ginjal. Selain itu, minum sambil berdiri membuat otot-otot tubuh, terutama di area perut dan saluran pencernaan, dalam kondisi tegang. Akibatnya, air tidak tersalurkan dengan baik. Beberapa penelitian bahkan menyebutkan bahwa minum sambil berdiri bisa memicu terbentuknya endapan mineral di ginjal, yang kemudian berkembang menjadi batu ginjal. Minum dengan tergesa-gesa juga memberi dampak serupa. Air yang ditelan cepat-cepat seringkali membuat kita menelan udara dalam jumlah banyak. Hal ini bisa menyebabkan perut terasa kembung, nyeri ulu hati, dan tidak jarang menimbulkan sendawa berlebihan. Yang lebih berbahaya, jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan ini dapat mengganggu sistem saraf parasimpatis,
yaitu sistem yang berperan besar dalam membuat tubuh tenang dan mencerna makanan dengan baik. Padahal, jika kita minum dalam keadaan duduk dengan perlahan, tubuh akan merespons secara berbeda. Air masuk lebih lembut, ginjal memiliki waktu untuk menyesuaikan proses penyaringan, dan cairan yang dibutuhkan tubuh dapat diserap dengan maksimal. Selain itu, minum dengan tenang juga membantu mencegah stres pada sendi lutut dan tulang belakang, sesuatu yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Di beberapa tradisi kesehatan, seperti Ayurveda, minum air dalam posisi duduk dianggap lebih baik karena membuat energi tubuh tetap stabil. Tubuh yang rileks saat duduk membantu organ-organ bekerja dalam kondisi optimal. Air yang diminum juga bisa lebih mudah menutrisi sel-sel tubuh tanpa menimbulkan gangguan. Oleh karena itu, jangan sepelekan cara minum. Bukan hanya soal apa dan berapa banyak yang kita minum, tetapi juga bagaimana cara kita meminumnya. Jika selama ini terbiasa minum sambil berdiri karena alasan praktis, mulailah ubah kebiasaan itu. Luangkan waktu sejenak untuk duduk, tarik napas tenang, lalu minumlah air putih sedikit demi sedikit. Ingatlah, tubuh kita tidak hanya membutuhkan air, tetapi juga cara yang tepat untuk menerimanya. Dengan membiasakan diri minum sambil duduk dan tidak tergesa-gesa, kita membantu ginjal bekerja lebih ringan, pencernaan lebih sehat, dan tubuh lebih siap memulai hari dengan penuh energi. Bagi sebagian orang, pagi hari belum lengkap tanpa secangkir teh manis hangat atau minuman berperisa yang manis. Bahkan ada yang beranggapan, minum air manis lebih cepat memberikan energi ketimbang air putih biasa. Namun, tahukah Anda, kebiasaan ini bisa menjadi kesalahan fatal bagi kesehatan, terutama bagi ginjal. Ginjal memiliki tugas utama menyaring zat-zat yang masuk ke dalam tubuh. Saat kita mengonsumsi air manis atau teh di pagi hari, gula yang berlebihan langsung masuk ke dalam aliran darah. Ginjal pun dipaksa bekerja ekstra untuk menyeimbangkan kadar gula tersebut. Jika dilakukan terus-menerus, risiko diabetes meningkat, dan kondisi ini adalah salah satu penyebab utama kerusakan ginjal. Teh memang memiliki manfaat karena mengandung antioksidan. Namun, jika dikonsumsi dalam keadaan perut kosong, apalagi dengan tambahan gula berlebih, justru bisa menimbulkan masalah. Teh mengandung kafein dan zat yang disebut tanin, yang bisa menghambat penyerapan zat besi. Jika kebiasaan ini berlangsung lama, tubuh bisa mengalami anemia. Selain itu, kafein juga bersifat diuretik, membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan melalui urin. Akibatnya, ginjal bekerja lebih keras untuk menjaga keseimbangan cairan. Air manis dari kemasan juga tidak kalah berbahaya. Banyak minuman yang mengandung pemanis buatan, pewarna, dan zat aditif lain. Semua itu adalah beban tambahan bagi ginjal. Minuman manis mungkin memberi rasa segar sesaat, tetapi dalam jangka panjang dapat mempercepat kerusakan sel-sel ginjal. Yang sering tidak disadari adalah dampak terhadap metabolisme tubuh. Minum air manis atau teh manis di pagi hari bisa menyebabkan lonjakan gula darah. Setelah gula darah naik, tubuh melepaskan insulin dalam jumlah banyak untuk menurunkannya. Kondisi ini sering menimbulkan rasa lemas, mengantuk, atau mudah lapar beberapa jam setelahnya. Jadi, bukannya memberi energi stabil, justru tubuh menjadi lebih cepat kehilangan tenaga. Bagaimana jika kita ingin tetap menikmati teh di pagi hari? Caranya, jangan jadikan teh manis sebagai minuman pertama setelah bangun tidur. Dahulukan air putih hangat agar tubuh terhidrasi dengan benar. Jika ingin minum teh, sebaiknya diminum setelah sarapan, dalam jumlah wajar, dan tanpa tambahan gula berlebihan. Pilih teh hijau atau teh herbal yang lebih ringan kandungan kafeinnya. Air putih tetaplah yang terbaik untuk mengawali hari. Ia tidak membebani ginjal, membantu membersihkan racun,
serta menjaga keseimbangan cairan tubuh. Minum air putih di pagi hari membuat organ-organ kembali aktif setelah semalaman beristirahat. Dengan cara ini, tubuh akan lebih segar, bertenaga, dan terhindar dari risiko kesehatan yang tidak diinginkan. Jadi, mulai sekarang berhati-hatilah dengan kebiasaan pagi Anda. Jangan jadikan teh manis atau minuman kemasan sebagai pengganti air putih. Ingat, ginjal kita hanya sepasang, dan sekali rusak tidak bisa diperbaiki seperti semula. Pilihlah kebiasaan yang sederhana namun benar. Segelas air putih hangat di pagi hari, baru minuman lain setelah itu. Air adalah kebutuhan utama manusia. Hampir 70% tubuh kita terdiri dari cairan, dan setiap sel membutuhkan air agar bisa bekerja dengan baik. Namun, tidak semua air yang terlihat jernih berarti aman diminum. Inilah kesalahan fatal yang masih sering dilakukan banyak orang. Minum air tanpa benar-benar memperhatikan kualitasnya. Banyak orang menganggap bahwa air yang bening otomatis bersih. Padahal, kuman, bakteri, parasit, hingga zat kimia berbahaya tidak selalu terlihat oleh mata. Air sumur misalnya, seringkali mengandung bakteri E. coli akibat tercemar limbah atau kotoran. Jika air semacam ini diminum tanpa proses perebusan yang benar, risiko terkena diare, tifus, hingga infeksi ginjal bisa meningkat. Ginjal bekerja ekstra keras untuk menyaring bakteri dan racun, dan dalam jangka panjang, fungsinya bisa menurun. Selain bakteri, kualitas air juga bisa dipengaruhi oleh kandungan logam berat. Di beberapa daerah, air tanah mengandung zat seperti timbal, merkuri, atau arsenik. Logam berat ini berbahaya karena bisa menumpuk dalam tubuh. Ginjal adalah organ pertama yang paling terdampak karena harus menyaring racun setiap hari. Efeknya tidak langsung terasa, tetapi seiring waktu bisa memicu kerusakan ginjal kronis yang sulit disembuhkan. Air kemasan yang dianggap lebih aman pun tidak selalu terbebas dari masalah. Beberapa merek mungkin menggunakan plastik berkualitas rendah yang bisa melepaskan zat kimia jika terkena panas terlalu lama. Misalnya saat botol disimpan di bawah terik matahari. Zat kimia tersebut dapat larut ke dalam air dan masuk ke tubuh kita. Lagi-lagi, ginjal yang menjadi garda terdepan untuk menyaringnya. Kesalahan lainnya adalah tidak merebus air dengan benar. Banyak orang hanya memanaskan air hingga terlihat ada gelembung, lalu langsung mematikan kompor. Padahal, untuk membunuh kuman berbahaya, air harus direbus sampai benar-benar mendidih selama beberapa menit. Jika tidak, bakteri masih bisa bertahan hidup. Bagaimana cara memastikan air yang kita minum aman? Ada beberapa langkah sederhana. 1. Jika menggunakan air sumur atau air pam, pastikan selalu direbus hingga mendidih. 2. Gunakan filter air yang berkualitas untuk menyaring kotoran dan logam berat. 3. Jika memilih air galon isi ulang, pastikan membeli dari depot yang terpercaya dan memiliki izin resmi. 4. Simpan air dalam wadah bersih dan tertutup rapat agar tidak terkontaminasi debu atau serangga. Kualitas air minum adalah investasi kesehatan jangka panjang. Jangan sampai karena ingin praktis, kita mengorbankan organ penting seperti ginjal. Ingat, ginjal tidak bisa diganti begitu saja kecuali dengan transplantasi, dan itu bukan hal yang mudah. Jadi, mulai sekarang, jangan hanya fokus pada jumlah air yang diminum, tetapi perhatikan juga kualitasnya. Lebih baik sedikit repot memastikan air benar-benar aman, daripada harus menanggung risiko kerusakan ginjal yang biayanya jauh lebih besar. Kesalahan fatal terakhir yang sering dilakukan banyak orang adalah tidak mengatur pola minum air dengan baik sepanjang hari. Ada yang hanya minum banyak di pagi hari lalu seharian lupa minum. Ada pula yang baru ingat minum ketika sudah merasa haus. Padahal, rasa haus adalah tanda bahwa tubuh sudah mulai mengalami dehidrasi.
Ginjal bekerja paling baik ketika asupan cairan datang secara teratur, sedikit demi sedikit, bukan dalam jumlah besar sekaligus. Bayangkan jika Anda menumpahkan seember air ke atas saringan kecil. Tentu saja saringan itu akan kewalahan. Begitulah kira-kira yang terjadi pada ginjal ketika kita minum terlalu banyak sekaligus setelah lama tidak minum. Ginjal terpaksa bekerja ekstra keras, sementara di waktu lain tubuh justru kekurangan cairan. Dehidrasi yang ringan saja sudah bisa menimbulkan dampak, seperti sakit kepala, lemas, sulit konsentrasi, dan mulut kering. Jika dibiarkan, dehidrasi akan membuat ginjal kesulitan menyaring racun. Endapan mineral yang seharusnya keluar bersama urin bisa menumpuk, yang pada akhirnya memicu batu ginjal. Inilah mengapa pola minum yang tidak teratur sering menjadi pintu masuk bagi masalah ginjal. Banyak orang juga sering menunda minum air dengan alasan sibuk bekerja. Minum dianggap remeh karena tidak langsung terasa akibatnya. Padahal, tubuh terus-menerus kehilangan cairan lewat keringat, pernapasan, dan urin. Jika cairan yang hilang ini tidak diganti tepat waktu, organ-organ tubuh termasuk ginjal bekerja dalam kondisi kering, yang jelas merugikan. Tips sederhana untuk menjaga pola minum adalah membagi waktu minum sepanjang hari. Misalnya, 1 gelas air setelah bangun tidur, 1 gelas sebelum sarapan, lalu segelas di sela-sela antara sarapan dan makan siang. Ulangi kebiasaan ini di antara waktu makan, sebelum tidur, dan saat berolahraga. Dengan cara ini, tubuh tidak akan pernah kekurangan cairan, dan ginjal bekerja dengan ritme yang lebih stabil. Selain jumlah dan waktu, cara minum juga penting. Jangan menunggu sampai merasa sangat haus untuk minum, karena itu tanda tubuh sudah kehilangan cairan dalam jumlah cukup banyak. Minumlah meski hanya sedikit tetapi rutin. Gunakan botol minum pribadi agar lebih mudah mengingatkan diri sendiri. Jika sulit mengatur, buat alarm atau gunakan aplikasi pengingat minum di ponsel. Perlu juga diperhatikan, kebutuhan air setiap orang berbeda. Mereka yang sering beraktivitas di luar ruangan, tinggal di daerah panas, atau melakukan olahraga tentu membutuhkan lebih banyak cairan. Sebaliknya, orang dengan kondisi medis tertentu seperti gagal ginjal atau penyakit jantung perlu membatasi asupan cairan sesuai arahan dokter. Jadi, memahami kebutuhan tubuh sendiri adalah kunci. Kesimpulannya, minum air tidak cukup hanya banyak, tetapi harus teratur. Pola minum yang konsisten sepanjang hari akan membuat tubuh tetap segar, pikiran lebih jernih, dan yang paling penting, ginjal tetap sehat. Jangan menunggu rasa haus, jangan hanya menumpuk di pagi hari, dan jangan menunda hingga malam. Ingatlah, menjaga pola minum sama dengan menjaga umur ginjal Anda. Itulah 5 kesalahan fatal yang sering dilakukan saat minum air di pagi hari. Semoga setelah menonton ini, sahabat semua bisa lebih bijak menjaga kesehatan ginjal. Untuk yang sudah subscribe, saya doakan selalu sehat, panjang umur, dan dimudahkan segala urusan rezekinya. Terima kasih sudah mendukung. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.